Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Uhaykum jami'an bi tahiyatil islam, tahiyatul ahlul jannah, tahiyatun min indillahil mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'takifin wal mu'takifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah masuk ke malam yang ke-25. Malam ini malam ke-25, malam Jumat. Jadi sudah malam Jumat, malam ganjil, malam 25. Jika Allah takdirkan malam ini Lailatul Qadar, jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar insyaallah, dengan diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahala seolah-olah seperti dia melakukan 1000 bulan. Nilainya kalau 1000 bulan itu berarti 85 tahun kurang lebih, dan bisa jadi umur kita tidak sampai 83-85 tahun. Dan mudah-mudahan hajat dan kebutuhan doa-doa jamaah sekalian yang hadir di sini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejenak mungkin kita isi malam ini kita niatkan untuk i'tikaf, kita niatkan untuk thalabul ilmi. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas merupakan sahabat Rasulullah SAW, merupakan mufassir, ahli fikih, mufassir juga ahli tafsir. Kata beliau, seseorang yang duduk di sebuah majelis ilmu, lalu kemudian dia membahas, mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ayat saja ditadaburi, satu ayat ditafakuri. Dengan mentadaburi dan mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian menambah keyakinannya, menambah keimanannya kepada Allah, menambah keimanan dan keyakinannya tentang Al-Quran, tentang ayat tersebut, maka kata Ibnu Abbas, itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Berarti kita duduk di majelis ini, kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran dan menambah keyakinan kita, mudah-mudahan pahalanya jamaah sekalian, pahala dari kayak itu lebih baik daripada pahala sholat 1000 rakaat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui
bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran, di mana Allah menurunkan kitab Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari 12 bulan ya cuman Ramadan, yang lain nggak disebutin, Mbak. Cuman bulan Ramadan yang Allah sebutkan spesial memang bulan ini, dan bulan ini diberkahi dengan adanya atau dengan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang berkah. Bahkan jamaah sekalian, kenapa malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam keberkahan? Karena malam Lailatul Qadar memang malam yang diturunkannya Al-Quran, nuzulul Quran. Sehingga jamaah sekalian, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran ini Allah turunkan yang sekalian? Hudan linnas, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran akan menjelaskan petunjuk tersebut, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pemisah, pembeda antara hak dan yang batil. Dan spesial jemaah sekalian, kenapa misalkan malam ganjil itu disebutkan dengan malam Allah berkahi dengan 1000 bulan? Karena memang Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi sama sekalian, malam Lailatul Qadar itu malam yang Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Semuanya Pak, jumlah wahidah ini 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Itu sekaligus jumlah wahidah. Sekaligus, nah itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kapan itu terjadi? Di 10 hari terakhir. Tanggal berapa? Tanggalnya tidak diumumkan, tapi kata Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu terjadi malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29, malam-malam ganjil. Nah jamaah sekalian, ketika Allah turunkan di malam Lailatul Qadar Al-Quran ini, maka Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, dalam surat Ad-Dukhan jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkahi, malam 1000 bulan, makanya disebut malam berkah. Nah, ini disebut malam Lailatul Qadar. Dan jamaah sekalian, Allah turunkan di malam itu, dan malam Lailatul Qadar, garis bawahi jamaah sekalian, fiha yufraku kullu amrin hakim, di mana malam Lailatul Qadar itu malam penentuan urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan qada-qadar kepada setiap hambanya. Fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina, segala perkara semua di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam itu ya penentuan takdir seseorang tahun ke depan, apa yang terjadi itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kalau malam ini malam Lailatul Qadar, jemaah sekalian, Allah berikan keberkahan,
Allah tetapkan takdir-takdir baik kepada kita semua dengan doa-doa yang kita panjatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah turunkan Al-Qur'an ini, ada cumannya jamaah sekalian. Sebagian besar umat Islam ini, sebagian besar dari umat ini memang ada sebagian yang menganggap Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan. Dan bahkan jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Furqan. Ya Allah abadikan ketika Rasulullah Nabi kita mengadu kepada Allah dalam surat Al-Furqan ayat ke-30. Kata Rasulullah, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. وَقَالَ الرَّسُولُ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Kebanyakan kaum dari umat Nabi Muhammad ini mengabaikan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dicuekkan, diabaikan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca, tidak pernah ditafakuri, tidak pernah ditadaburi, tidak pernah dihafalkan, bahkan tidak pernah diamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Sehingga banyak jamaah sekalian, dan ini memang Allah gambarkan keadaan umat Islam. Mestinya kita ini ya ayyuhal ummal Qur'an, wahai ummatul Qur'an, kita ini umat Al-Qur'an yang Allah muliakan, yang Allah berkahi dengan Al-Qur'an. Tetapi kadang jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-31, surat Fatir ayat ke-31 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Fatir jemaah sekalian ayat ke-31 32. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min 'ibaadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Kata Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian dalam surat Fatir, thumma kemudian awrasnal kitab alladziina istafayna min ibadina. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini, kitab Al-Quran ini Allah wariskan kepada umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Rasul menjelaskan, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan kepada umat ini, aku wariskan dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lam tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat. Ya, kalau kita berpegang menjadikan manhaj hidup kita ini jemaah sekalian, insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma arasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina." Dan kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba, kepada umat Nabi Muhammad. Cuman umat ini kebagi tiga. Dan kita termasuk yang mana? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun li nafsihi." Kelompok yang bisa jadi ini mayoritas umat Islam, zalimun li nafsihi, mereka menzalimi dirinya. Zalimun li nafsihi ini menzalimi dirinya dengan cara apa? Dengan cara mengabaikan Al-Quran, dengan cara meninggalkan Al-Quran, dengan cara tidak taat terhadap perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu bisa jadi mayoritas kebanyakan umat Islam, karena Allah sebutkan zalimun li nafsi. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan, ya, dikutip oleh Ibnu Katsir, bahwasanya zalimun li nafsi adalah mereka umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala
perintah Allah ditinggalkan, Bro. Tidak ditaati. Yang ada Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini kan banyak syariat, perintah-perintah Allah, tapi tidak dipatuhi. Ketika Allah perintahkan sholat, mereka meninggalkan sholat. Ketika Allah perintahkan puasa, mereka meninggalkan puasa. Ketika Allah perintahkan haji atau umrah atau zakat, maka mereka meninggalkannya, tidak taat. Ya, nah, ini zalimul li nafsi. Bahkan jamaah sekalian, banyak dari mayoritas umat Islam itu melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ini disebut zalimul li nafsi. Jadi orang yang menzalimi diri itu, jamaah sekalian, adalah orang yang melakukan dosa perbuatan dengan meninggalkan perintah Allah, dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana melakukan perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik itu zulmun azim, perzaliman yang sangat besar terhadap diri sendiri. Ini kelompok yang pertama, jemaah sekalian. Yang kedua bisa jadi faminhum muqtasid. Muqtasid itu tengah-tengah, Bang. Bisa jadi saya, jemaah sekalian yang hadir ini, bisa jadi kita di tengah-tengah ini, Pak. Tengah-tengah. Perintah Allah yang wajib-wajib kita kerjain, Pak. Sholat wajib dikerjakan, puasa wajib dikerjakan, zakatnya dikeluarkan, yang wajib-wajibnya dikerjakan. Yang haram-haram ditinggalkan. Yang haram, hurrimat alaikumul maitata waddamma wa lahmal khinzir, semua ditinggalkan. Kemudian innamal khamru wal maisir wal aznamu rizqun min amali syaitan. Judi, mabuk lain ditinggalkan, Mbak. Yang larangan-larangan di dalam Al-Quran semua ditinggalkan. Tapi kadang kita ini muktasid, Mbak. Yang wajib-wajibnya dikerjakan, yang sunnah-sunnahnya kagak dikerjain, Mbak. Sholat sunat rawatib jarang-jarang, sholat duha jarang-jarang, sholat qiyamul lail jarang-jarang. Bahkan ya ala kulli hal gitu, Pak. Kalau lagi bagus imannya, naik, kalau lagi turun imannya kadang ditinggalin, Pak. Ini yang sunnah-sunnahnya. Yang haram-haramnya ditinggalkan, benar. Tapi bisa jadi sebagian besar dari kita, bahkan survei mengatakan perokok itu, ya tukang rokok, Pak, ahli hisab itu mayoritas umat Islam, Pak, ahli hisab ini. Ya, sehingga masih banyak umat Islam ya yang makruhnya nggak dilanggar, Pak. Yang makruhnya masih dilakukan, Pak. Masih banyak kita umat Islam ini ahli hisab, Pak, perokok, yang menganggapnya rokok itu makruh lah. Ya, sehingga yang haram ditinggalkan, padahal sebagian fatwa-fatwa rokok itu sebenarnya rokok itu bahaya, ya, bahaya terhadap diri sendiri, bahaya terhadap sekitar, bahkan mubazir. Ya, innal mubazirina kana ikhwanus syaitan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kadang kan masih banyak umat Islam ini ya melakukan itu. Dan yang terakhir, kelompok ini yang harus kita naikkan kualitas kita menjadi faminhum sabiqum bil khairat biidznillah. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan sekalian. Dan inilah kelompok yang wajibnya dikerjakan, yang sunnah dikerjakan. Jadi sholat wajibnya, sholat sunnah rawatibnya, sholat qiyamul lailnya, sholat duha, sholat sunnatnya dikerjakan. Kemudian yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, bahkan yang mubah itu boleh, Pak. Mubah, misalkan contoh, Pak, Bapak habis isya kan mubah itu, Pak. Ngobrol boleh, Pak. Cuman kadang mubah ini, jamaah sekalian, kalau yang penting-penting, tapi kadang dia melihat ini kalau bisa jadi merugikan dia lebih baik istirahat, tidur buat bangun di malam hari. Dia ditinggalin, Pak. Padahal mubah boleh itu. Tapi padanya dia lebih memilih tidur untuk nanti bangun di malam hari. Nah, ini orang yang sabiqum bil khairat biidznillah. Dia berlomba untuk kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini, kedekatan kita dengan Al-Quran ini harus terus dekat dengan Al-Quran, sehingga kualitas kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman
dan kualitas keimanan itu naik, Pak. Kan kalau kata Rasulullah, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Secara teori gini, Pak, di bulan Ramadan kalau kita taatnya banyak, Pak, ketaatan kita makin banyak, dari mulai ibadah saum, sholatnya, sunatnya, terus tilawah, taatnya makin banyak, maka yang ini kemaksiatan ini makin ditekan, bro. Jadi yang lebih prioritas atau yang lebih lebih aglab, lebih banyaknya ketaatan, maka yang maksiat ini akan hilang pada akhirnya. Sebaliknya ketika maksiatnya makin meningkat, maka ketaatan ini makin berkurang. Orang kalau sudah maksiat makin nambah, makin pada ketaatannya pada akhirnya makin berkurang. Maka jemaah sekalian, bulan Ramadan ini sebenarnya mahata imaniyah, pengecasan keimanan kita, sehingga di bulan ini jemaah sekalian Allah menginginkan kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kita meningkatkan kualitas nilai keimanan kita sehingga kita menjadi seorang mukmin sejati, mukmin hakiki yang benar-benar yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal ayat ketiga. Ini kalau kualitas kita udah sampai di sini, Pak, ini luar biasa, Pak. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Pernah nggak kita kalau disebutkan nama Allah itu bergetar hati ini, sebagaimana Rasulullah ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat qiyamul lail, beliau itu terdengar gemuruh dalam dada Rasulullah, terdengar, Pak. Bahkan kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat itu sambil menangis, lalu mengucurkan air matanya sehingga janggutnya sampai basah dengan air mata. Nah, ini kan gambaran yang disebutkan, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang beriman itu akan zadatum imana. Imanan itu makin nambah, makin nambah, makin nambah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedikit membedah jamaah sekalian agar kita benar-benar yakin, Pak, dengan Al-Qur'an ini, yakin ini kitab umat Islam, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berkah, ini menjadi penyelamat dunia akhirat. Ini menjadikan pedoman hidup kita, Pak, dalam kehidupan kita. Enggak kemana-mana, kita pegang ini, Pak. Karena kan Allah sebutkan, jemaah sekalian, yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ini harus yakin, Pak. Kalau ada keraguan dalam diri kita, ini malam ini kita yakini, ini kitab benar-benar, Pak. Hakul yakin. Sehingga Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, Pak. Hakul yakin, Pak. Harus yakin, nambah iman dengan kitab ini, Pak. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, ini sekedar penambahan dan keyakinan kita. Maka orang yang yakin itu pasti dengan ilmu, Pak. Keimanan, tauhid, segala sesuatu yang kita yakini harus dengan ilmu, Pak. Ya, maka di dalam surat Muhammad ketika Allah berbicara tauhid, kalimat la ilaha illallah, Allah perintahkan apa, Pak? Fa'lam, berarti belajar, Pak. Ketahuilah, pakai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, kalla saya'lamun thumma kalla
sayalamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ilmu yang yakin. Bagi kita harus hakul yakin dengan apa-apa yang Allah turunkan, harus hakul yakin. Jangan sampai tidak termasuk orang-orang yang tidak yakin pada akhirnya. Ya, nah keyakinan inilah jamaah sekalian malam ini mudah-mudahan ya apa yang kita kaji ini menambah hakul yakin kita terhadap Al-Quran, ya, terhadap Al-Quran. Kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahnu ummah, kami adalah umat yang azanallah, yang Allah muliakan dengan dinul Islam, dengan Al-Quran. Ini kita mulia Pak dengan Al-Quran. Umat Islam kalau pingin mulia, pingin berkah, pingin menang di dunia di akhir, maka dengan Al-Quran. Jika umat Islam ini meninggalkan Al-Quran, maka umat ini akan hina, akan kalah, umat ini akan jauh Pak dari peradaban. Maka Al-Quran inilah yang akan menciptakan peradaban. Oleh karena itu jamaah sekalian, berarti kita harus memahami lebih dalam tentang Al-Quran agar kita meyakini hakul yakin tentang Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewahyukan Al-Quran, dan kita meyakini Al-Quran ini jamaah sekalian. Apa itu Al-Quran? Kata para ahli ulumul Quran, para ahli Al-Quran mengatakan Al-Quran itu diambil dari akar kata Al-Quran, ya. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Quran, qira'ah, sesuatu yang dibaca. Al-Quran ini kitab suci yang harus dibaca, maka disebut Al-Quran. Lalu kemudian hakul yakin, kita benar-benar meyakini Al-Quran ini bukan perkataan dari Nabi Muhammad, melainkan dia kalamullah ta'ala al-mu'jiz, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Membacanya adalah ibadah, membacanya ibadah. Ini sepakat definisi ini kata para ulama. Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Muhammad, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Rasulullah itu berbicara atas hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali merupakan wahyu, bimbingan wahyu Al-Quran. Maka kita yakini Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dan kita yakini inilah kalamullah taala al-mu'jiz yang mengandung mukjizat. Kadang jamaah sekalian, kadang kita nggak pede begini, nggak percaya diri dengan mukjizat Al-Quran. Kadang mengatakan mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu dahsyat mukjizatnya Pak, kan hebat. Misalkan mukjizat itu apa Pak? Mukjizat jamaah sekalian, mukjizat harus kita pahami. Mukjizat itu dalam bahasa Arab ajaza yu'jizu ijazan, sesuatu yang melemahkan. Mukjizat itu jamaah sekalian, Allah berikan mukjizat sebagai tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran kepada para nabi dan rasulnya, bukti bahwasanya risalah itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan mukjizat. Dan umat atau manusia biasa tidak pernah dapat mukjizat. Jangan salah kaprah. Kadang kita mengatakan, wah ini mukjizat, ini nggak bisa. Karena mukjizat itu khusus buat para nabi dan rasul. Sehingga jamaah sekalian, kadang kita ini umat Nabi Muhammad SAW nggak pede dengan mukjizat Rasulullah. Dan kadang mengatakan kalau mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mukjizatnya hebat-hebat. Misalkan mukjizat di zaman Nabi Nuh itu bisa membuat kapal yang luar biasa hebatnya. Di zaman Nabi Musa itu tongkat bisa berubah jadi ular. Bahkan satu-satunya yang tongkat yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa membelah lautan, itu tongkatnya Nabi Musa Pak. Laut Merah itu terbelah dua. Bayangkan dengan tongkat bisa terbelah dua, kan luar biasa itu.
Ya, seolah-olah hebat, dahsyat. Memang dahsyat, tapi memang mukjizat itu terjadi saat itu dan itu visual, Pak. Terlihat secara kasat mata. Atau misalkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa membuat burung dari tanah. Dibuat burung dari tanah, kemudian fayanfahu fihi, ditiup, fayakunu tayran biidznillah. Akhirnya burung yang dibuat dari tanah itu hidup, ditiup oleh Nabi Isa bisa hidup, bahkan bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Ini kan mukjizat para nabi yang itu hebat, Pak. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi kita itu lebih hebat mukjizatnya. Kalau mau lihat mukjizat visualnya, Pak, visual itu jadi mukjizat kan ada dua jenis, Pak. Ada hissiyah itu indrawi, terlihat secara kasat mata. Nah, itu memang mukjizat umat sebelum Nabi Muhammad, terlihat sekali dengan mata indrawi. Nah, yang kedua mukjizat al-aqliyah, dan inilah keunggulan, kemuliaan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan akal fikiran. Nanti mukjizat Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan akal. Nah, ini jemaah sekalian. Kalau kita bicara jemaah sekalian, Nabi kita itu mukjizat yang visualnya, indrawinya itu luar biasa juga, Pak. Ya, luar biasa. Contoh misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditantang oleh orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, jika engkau benar Nabi dan Rasul, coba belah bulan, Pak. Maka Rasulullah dengan izin Allah membelah bulan. Bulan terbelah dua, Pak. Sepotong di atas ufuk, sepotongnya di bawah ufuk. Orang kafir Quraisy menyaksikannya, sebagian para sahabat menyaksikan itu. Tapi kan kita umat Nabi Muhammad nggak ngelihat, Pak, benar nggak ini kejadian bulan itu bisa terbelah dua. Tapi Allah abadikan kisah terbelahnya bulan itu dalam surat Al-Qamar. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Al-Qamar, artinya surat bulan. Wan syaqal qamar, demi bulan yang terbelah. Dan mukjizat Al-Quran itu jemaah sekalian, ayatnya turun 1445 tahun yang lalu, tapi bisa dibuktikan secara ilmiah, secara akliyah zaman modern sekarang. Makanya para peneliti mendapatkan penelitian bahwasanya bulan itu ada belahan di tengahnya, berarti benarlah peristiwa itu terjadi. Atau misalkan jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya mukjizat secara visual, indrawi, terlihat ketika dalam perang Tabuk jamaah sekalian. Waktu itu di zaman itu lagi krisis, kekurangan makanan. Itu Rasulullah kelaparan sampai mengikat perutnya dengan selendang saking keroncongannya, saking kedengaran bunyinya, Pak, bunyi lapar. Kemudian ada seorang sahabat menghadiahkan 1 ekor anak kambing, lalu kemudian disembelih dan dihadiahkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, sini bawa makanannya. Kemudian Rasul pegang makanan itu, masakan itu, kemudian Rasul doakan. Masya Allah jemaah sekalian, 1 ekor kambing, orang Arab itu biasanya sendiri, Pak, bisa habis sendiri atau berdua. Iya, Bapak kalau lihat orang Arab makan, Pak, itu 1 ekor kambing itu cuman berdua aja habis, Pak. Ini anak kambing, Pak, kemudian dimasak dan dipegang oleh Rasulullah, kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan saat itu lagi musim paceklik, Pak, dan banyak para sahabat dalam keadaan lapar. Lalu kemudian Rasul doakan makanan itu, hampir puluhan bahkan ratusan sahabat makan dan kenyang, Pak, dari 1 ekor itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memasukkan jari jemarinya ke tempat minuman beliau, dimasukkan, lalu kemudian memancar mata air dari tangan Rasulullah, dari jemarinya, dan itu disaksikan mutawatir jemaah sekalian. Riwayatnya mutawatir, dan para sahabat meminum dari mata air yang keluar dari jemari Rasulullah SAW, minum. Ini kan mukjizat jemaah sekalian. Rasulullah punya mukjizat secara bisnis. Cuman kan kejadiannya kita umat Islam nggak hadir di sana, Pak. Yang sekarang ini itu kan ada riwayatnya jelas. Ini mukjizat Rasulullah itu hebat, Pak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berbanding mukjizat dengan Nabi Sulaiman misalkan, Pak, Nabi Sulaiman kan hebat dalam surat An-Naml itu. Kalau dalam beberapa kisah itu di surat An-Naml, sebenarnya
Dunia itu paling modern dan paling maju di zaman Nabi Sulaiman secara keilmuannya itu pesat maju, militernya paling kuat, keilmuannya militer paling kuat itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan bangsa jin pun takut dan takluk oleh Nabi Sulaiman. Bukan berarti Nabi Muhammad juga tidak sanggup, jamaah sekalian. Rasulullah pernah menangkap bangsa jin, kemudian dicekik oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, seandainya aku tidak menghargai saudaraku Sulaiman, niscaya engkau sudah aku gantung di pohon. Tapi kan menghargai kepada Nabi Sulaiman. Rasulullah punya mukjizatnya luar biasa, secara visual. Cuman yang paling hebat itu adalah mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat yang abadi. Dan kita adalah umat Al-Quran yang harus yakin di mana mukjizat Al-Quran bisa dibuktikan dengan akal. Mukjizat Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita simpulkan Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa. Al-Quran ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengandung mukjizat, baik dari bahasanya, baik dari isinya, baik dari sejarahnya, baik dari syariatnya. Maka Al-Quran mengandung mukjizat. Maka kata para ulama, i'jazul lughawi, i'jazul ilmi, i'jazul tarikh, i'jazul at-tashri'. 4 ini jamaah sekalian, dan ini bisa dibuktikan oleh kita dengan keyakinan secara fikiran dan akal kita yang Allah berikan, sehingga kita benar-benar meyakini inilah Al-Quran, mukjizat terbesar, mukjizat abadi yang Allah berikan. Contoh misalkan jemaah sekalian, Allah berikan Al-Quran ini i'jazul lughawi secara bahasa, karena bukan dari Nabi Muhammad, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman Rasul saat itu kan, kenapa Allah turunkan dengan bahasa Arab? Karena Allah sebutkan inna anzalna Qur'an Arabiyyan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, la'allakum, agar kalian ta'qilun, agar kalian berpikir dengan bahasa itu. Dan di Al-Qur'an itu ada surat namanya Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, Bapak tahu Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara itu para penyair. Di zaman itu lagi ngetren, Pak. Kalau di zaman Nabi Musa kan lagi ngetren ahli sihir. Maka Allah berikan mukjizatnya itu Nabi Musa, tongkat yang bisa berubah menjadi ular, berhadapan dengan para penyihir. Kalau di zaman Rasulullah saat itu lagi trendy, Pak, lagi ngetren para penyair dengan gaya bahasa, puisi-puisi yang sangat indah. Dahsyat, Pak. Mereka hebat dengan mengolah kata-kata dengan gaya bahasa di zaman bahasa Arab saat itu, dan hebat. Jadi orang-orang yang juara secara syair-syairnya, puisi-puisinya itu kalau hebat itu ditempel di Ka'bah, Pak. Salah satunya adalah Walid bin Mughirah. Ini orang kafir Quraisy. Walid bin Mughirah itu hebat sekali, Pak. Lisannya itu bak sihir yang menyihir orang, Pak. Kalau lagi pentas dia dengan syair-syairnya itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan para abu-abu itu ngasih uang, Pak, dinar, dirham. Disawer, Pak. Dari zaman jahiliyah disawer. Kalau yang tidak mampu itu sambil sujud mereka mendengar syair-syair yang hebat. Maka Allah turunkan Al-Quran dengan gaya bahasa syair yang begitu indah secara lugawi, secara bahasa. Maka jamaah sekalian, Allah tantang di zaman itu, Allah tantang dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Ditantang sama Allah Subhanahu wa taala, para penyair yang jago-jago itu ditantang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina." Jika kalian ragu terhadap ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat saja, satu surat, jangankan ratusan surat, satu surat saja, min mithlihi, seperti Al-Qur'an.
Makanya gaya bahasa Al-Quran ini luar biasa Pak, tingkat tinggi, Masya Allah Al-Quran ini. Kita ini orang Indonesia Pak, kadang nggak paham bahasa Arab, tapi ketika kita mendengar ayat-ayat lantunan Al-Quran itu, ada sesuatu aura yang beda Pak, ada sesuatu yang kita rasakan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan ruh. Ruh itu kan Allah yang ciptakan. Maka kalamullah Ta'ala, perkataan Allah Al-Quran ini jamaah sekalian, kalamullah ini dia akan menyentuh hati, qalbu, dan sehingga dengan bahasanya Al-Quran itu dahsyat Bang. Ini saya ambil contoh saja, riwayat Bang. Dulu ada seorang sahabat ahli Quran namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk ahli tafsir juga. Jadi ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini ahli Quran. Di antara ahli Quran para sahabat, ketika turun ayat Al-Quran, Rasulullah talaki, mengajarkan, dihafalkan, dan Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang nyalinya gede Pak, nyalinya hebat, walaupun dalam kisah itu kakinya kecil Pak. Ibnu Mas'ud itu betisnya nggak terlalu gede Pak, kecil, tapi nyalinya gede. Dia kalau turun ayat, jamaah sekalian, dia kalau turun ayat-ayat Al-Quran itu langsung disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tempat kongkow, Darun Nadwa itu tempat kongkownya orang-orang pembesar kafir Quraisy di sana, maka Ibnu Mas'ud datang ke sana dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Pada suatu hari turun surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman, jamaah sekalian, surat Ar-Rahman ini kan salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman ini luar biasa Pak. Ketika Ibnu Mas'ud menghafalkannya, lalu disampaikan balighu anni walau ayat, kemudian disampaikanlah surat Ar-Rahman ini kepada orang kafir Quraisy. Ya, di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, dan para abu-abu. Cuman Abu Janda belum ada Pak. Ya, Abu Janda baru adanya sekarang. Ya, abu-abu banyak di sana waktu itu. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud ke sana jamaah sekalian, lalu disampaikanlah surat Ar-Rahman ini, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عجيب، هذا شيء عجيب. Kata Abu Jahal, Abu Lahab yang hadir saat itu mengatakan, ajib, ada syai'un ajib, ini luar biasa, laisa min Muhammad, ini bukan dari Muhammad katanya. Ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya dahsyat luar biasa. Mereka terkesima dengan ayat-ayat yang begitu indah jamaah sekalian. Nggak indah gimana Pak? Kita aja yang nggak ngerti ketika mendengar, menikmati bacaan itu, apalagi orang Arab yang kadang paham dengan kalimatnya, kan dahsyat Pak. Menceritakan tentang Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Ar-Rahman, ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di sini Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Maha Pemberi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, disebutkan khalaqal insan, yang menciptakan manusia, menciptakan langit, bumi, matahari dan sebagainya mas sekalian. Dan ada kalimat yang diulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Indah jamaah sekalian. Coba Bapak perhatikan akhirnya, akhir kalimat itu dengan nun semua. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kan indah jemaah sekalian. Ini keajaiban Al-Qur'an jemaah sekalian, luar biasa secara bahasa. Kalau dibedah kembali jemaah sekalian, Al-Qur'an secara ilmiah, i'jazul ilmi, Al-Qur'an ini jemaah sekalian, ini isinya ilmiah. Isi di dalam Al-Quran ini tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu-ilmu modern zaman sekarang, nggak ada pertentangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buktikan di dalam surat Fussilat. Dalam surat Fussilat ayat ke
30 ya, 31 surat Fussilat, di mana kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ini sekedar pembuktian jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan 30, ayat Fussilat 53 jemaah sekalian, surat Fussilat ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina, dan kami akan perlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala fil afaq, di alam jagat raya ini, wa fi anfusihim, di dalam diri mereka, di dalam diri kita, Pak, di dalam penciptaan manusia. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta, sehingga yatabayyana, sehingga jelas, yatabayyana lahum, bagi mereka itu jelas, annahul haq, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang benar. Apa yang kita baca, coba jamaah sekalian secara ilmiah, apa yang kita baca ayat Qur'aniyah, ini ayat Qur'aniyah yang kita baca, itu bisa dibuktikan dengan ayat kauniyah secara fil afaq, di alam jagat raya ini. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan segala isinya. Saya tanya Pak, bumi dan segala isinya ada nggak di dunia ini? Mawjud, ada. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam Al-Quran, misalkan kata Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja bihi minats thamarati rizqan. Dan semuanya yang Allah sebutkan, ada bumi, ada langit, ada hujan, ada matahari, ada bulan, semua wujudnya ada. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran wujudnya ada. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran semuanya ada. Bahkan peristiwa-peristiwa jamaah sekalian yang terjadi secara ilmiah itu bisa dibuktikan jamaah sekalian. Saya ngambil beberapa saja ayat-ayat ilmiah, Pak. Ya, ayat-ayat secara ilmiah, Pak. Dulu ada seorang dokter, Pak, ahli dalam masalah janin, Pak. Dan dia takjub dengan penciptaan manusia, Pak. Ajaib, Pak, manusia ini. Bapak, saya dan jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, kita ini penciptaannya yang luar biasa. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Bahkan jamaah sekalian, penciptaan manusia ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada penciptaan langit dan bumi. Ya, manusia ini luar biasa, Pak. Ya, kalau kita melihat pada diri kita, jangan bangga, jangan sombong, jangan takabur bahwasanya kita ini berasal, ya, kalau disebutkan min sulalatin min tin, dari saripati tanah, ya, saripati tanah yang dimakan, lalu kemudian diproses yang pada akhirnya dia menjadi saripati. Ya, mohon maaf, ini bukan sesuatu yang porno dan sebagainya. Kita ini terbuat dari air yang hina, Pak. Air yang disebut dengan air mani. Kenapa disebut dengan air mani, Pak? Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan dengan air mani? Dalam fikih, air mani itu idza tumna, karena yang keluar dari kemaluan itu ada beberapa jenis air. Ada air kencing, ada air mani, ada air wadhi, ada air madhi. Yang disebut dengan air mani itu tumna. Tumna itu apa? Memancar. Idza tumna, karena ada syahwat dia memancar. Coba renungkan, Pak, penciptaan kita itu dari setetes air mani yang memancar, yang pada akhirnya bisa dibayangkan, ya, itu benih-benih itu, ya, baik nanti benihnya laki-laki atau perempuan yang membawa DNA,
Ya, yang membawa DNA dari ayah itu dibawa, Pak. Makanya anak itu bisa sama nanti. Sama dari kulitnya, sama dari sifatnya, sama kan dibawa itu. Itu lalu kemudian dari jutaan itu zaman sekalian ini the best semua. Yang hadir di sini ini the best. Ya, number one, Pak, yang paling hebat. Yang pada akhirnya dia membuahkan sel telur itu di dalam rahim dibuahkan menjadi nanti nutfah, Pak, campuran sel telur dengan air mani itu jadi nutfah, berubah dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, fakasawna udhaman lahman. Ini kan proses, Pak. Dan ada seorang dokter barat itu meneliti proses dan dia takjub dengan luar biasa, ajaib penciptaan manusia itu. Akhirnya dia riset, dia teliti, Pak, dan jadilah satu janin yang berbentuk. Siapa yang membentuk, Pak? Siapa yang membentuk? Ada mata, ada hidung, ada telinga, dan lain sebagainya. As-Sawwar. Allah Subhanahu wa taala huwallazi yusawwirukum fil arham. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang membentuk laki-laki, perempuan, bisa kembar, bisa ajaib, Pak. Dari bahannya sama, Pak. Coba renungkan jamaah sekalian, dari bahan yang sama tapi jadinya beda-beda, Pak. Ada yang jadi kulit, ada yang jadi daging, ada yang jadi tulang, ada yang jadi rambut, ada yang jadi gigi. Kan beda-beda nanti. Padahal bahannya sama, Pak. Dari bahan yang sama tapi berubah. Dan coba kalau Bapak sekalian perhatikan, ini penciptaan kita ini. Nah, Bapak ngaca, Pak. Dalam kaca Bapak lihat mata Bapak ada dua, hidung Bapak, mulut. Kenapa hidung? Kadang pikirin, Pak, hidung kenapa kok hampir semua lubangnya ke bawah, Pak? Ada yang ke atas nggak, Pak? Sebenarnya kalau ke atas lebih bagus gitu, cerobong buat ngisep oksigen. Tapi kan Allah maha tahu, Pak. Kasihan nanti kalau hujan Bapak nggak bisa napas, kekerebekan nanti. Ya, kenapa telinga seperti ini, Pak? Jamaah sekalian, coba Bapak pegang, Pak, di bawah hidung Bapak ini ada lekukan, Pak. Ada lekukan. Kenapa Allah buat pamantes supaya kasep, supaya ganteng, supaya cantik atau enggak, Pak? Ini jangan dikira nggak ada ininya, Pak. Nggak ada fungsinya ini. Ini ada fungsinya, Pak. Orang kalau nggak ada ini, mohon maaf, sumbing, Pak. Itu nggak jelas. Karena kata para ahli, manusia itu hayawanun natik. Hayawanun natik. Manusia itu ya makhluk yang spesial, anatik, dia bisa berbicara. Nah, itulah manusia, dan Allah ciptakan inilah yang membuat kita bisa berbicara dari A sampai Z, kata-kata keluar dari sini. Kalau ini nggak ada lekukan ini, Pak, nggak jelas mau ngomong apa, nggak jelas. Ini dahsyat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman sekalian, Allah buktikan penciptaan itu dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Hajj, itu semua ada, Pak. Ada semua penciptaan itu. Bahkan jemaah sekalian, penciptaan langit, penciptaan bumi itu baru ketemu abad sekarang dengan teori Big Bang. Big Bang, ledakan besar. Padahal dalam surat Fussilat Bapak bacalah dalam surat Fussilat itu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Yang tadinya dulu langit bumi itu bersatu, lalu kemudian Allah panggil, Allah pisahkan langit dan bumi. Maka orang-orang barat muncul teori yang namanya teori Big Bang. Nah, ini jemaah sekalian, ini secara ilmiah. Lalu nanti Al-Quran ini ada mukjizat, ya banyak sebenarnya secara ilmiah, masih banyak kalau dikaji, dibedah, ya. Bahkan secara ilmiah, teori-teori ilmiah itu di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, ya, baik nanti teori perang, Pak, secara ilmiah, ya kita aja umat Islam yang kadang tidak memperhatikan ini. Padahal jemaah sekalian, orang-orang Barat, ya, negara-negara modern, ya, negara-negara modern itu punya teori pertahanan. Teori pertahanannya apa, Pak? Ya, ketika mereka bertahan dengan kekuatan, maka mereka hebat. Ya, makanya semua berlomba, Pak. Bikin militer, kekuatan militernya semua berlomba. Karena itulah pertahanan yang terbaik itu, dia mempunyai pertahanan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Cuman kita aja umat Islam kadang tidak ngeh, padahal teori ini padahal diambil oleh teori para ilmuwan. Nah, jamaah sekalian yang dapat sebentar, saya singkat saja. Yang ketiga, Al-Quran mengandung mukjizat secara tarikh, secara sejarah.
zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, dan sampai Nabi Muhammad, sampai nanti zaman sekarang, sampai nanti akhir zaman, sampai bahkan setelah dunia ini hancur, sejarah itu sudah Allah gambarkan perjalanan di dalam Al-Quran. Dan semua kisah-kisah Al-Quran itu bukan kisah fiktif, semuanya kisah nyata, ya, kisah nyata, Pak. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan real, nyata, Pak. Saya ambil contoh, ya, adik-adik tahu Firaun, ya, Firaun dia dengan Nabi Musa. Ini kisah Firaun dengan Nabi Musa, kisah dongeng apa kisah nyata? Nyata adanya, ya, kisah nyata adanya, dan sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kisah ini bukan kisah sebarang kisah, jemaah sekalian. Ya, kalau yang tidak percaya dengan ayat Al-Quran, ya, bahwasanya Firaun itu hanya kisah dongeng yang Allah sebutkan, ya, datang saja ke Mesir, jemaah sekalian. Ya, ada yang sudah ketemu Firaun, Pak? Firaun itu gelar, Pak, gelar, ya. Gelar di zaman Nabi Musa. Kalau gelar di Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu disebut Malikul Aziz. Dalam surat Yusuf, Malikul Aziz. Karena Bani Israel pada akhirnya pindah semua ke Mesir. Di zaman Nabi Yusuf alaihissalam pindah ke Mesir, beranak pianak nanti di Mesir. Nanti Allah turunkan Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk menyelamatkan Bani Israel. Nah, Nabi Musa ini nanti berhadapan dengan Firaun. Firaun ini gelar, bahasa modernnya Ramses. Jadi ada Firaun ke-1, Firaun kedua, Firaun ketiga, Firaun abad modern. Ya, itu kalau mau lengkap datang ke Museum Firaun di Mesir. Ada Museum Firauniyah di Mesir, ada 3 tingkat. Ya, saya sudah 3 kali masuk ke Museum Firaun. Itu Bapak bisa menemukan regenerasi Firaun di zaman itu. Bahkan Firaun Ramses II yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang Allah tenggelamkan di Laut Merah, ada wujudnya, Pak. Saya sudah 3 kali masuk ke ruangannya. Itu ada, jamaah sekalian, di apa namanya, ditaruh di kaca, peti kaca, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak membusuk, Pak. Real. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan inilah jasad Firaun, Pak. Ya, cuman pas kemarin-kemarin agak heboh juga, Pak. Kalau Bapak searching di Google, bentuk Firaun itu ada yang ngedit, Pak, wajahnya. Ya, ada edit wajahnya dengan seseorang. Nggak tahu siapa yang ngedit. Tapi jamaah sekalian, wujud Firaun itu kalau jamaah ingin ketemu, datang ke Mesir, masuk ke lantai 2 itu ada, dan saya menyaksikan langsung. Saya bilang, inilah bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Firaun itu ada. Ada seorang ilmuwan Prancis, Pak, namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille, dia ahli bedah, Pak. Ahli bedah. Itu di bedahnya, Mas sekalian. Dia minjam ke pemerintah Mesir, ya, jasad Firaun ini. Dia penasaran ini tentang mumi Firaun ini, kok kenapa dia tidak membusuk. Dibedah sama dia, Pak. Diteliti, dan hasil dari penelitian ini disampaikan kepada ilmuwan-ilmuwan, termasuk ilmuwan Mesir yang hadir saat itu. Dia takjub dengan jasad Firaun. Kata dia, ini luar biasa, bahkan di dalamnya ada apa namanya, garam dan lain sebagainya. Kemudian kata ilmuwan Mesir, nggak aneh bagi kami. Kami tahu bahwasanya Firaun itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dalam surat Yunus. Kalau Bapak baca surat Yunus ayat 90, 91, 92, 93 sampai 9, itu kisah Firaun yang mengejar Nabi Musa. Lalu kemudian akhirnya Firaun itu tenggelam, Pak. Ya, dalam kisah di dalam surat Yunus, tenggelam di Laut Merah ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ya. Jadi dalam keadaan kekerelpekan, Pak. Dia tidak ada yang bisa menolong di Laut Merah. Firaun itu ketika ajalnya di tenggorokan, dia mengatakan begini, Pak. Amantu, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel dan Tuhannya Musa, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala, al-an, sekarang ente Firaun baru mau beriman. Kemarin kemana aja? Jadi jangan sampai kita juga sama kayak Firaun, Pak. Kamari kamana wae, ketika datang malaikat Israel baru kita mengatakan, beriman. Udah telat. Ini kayak Firaun, telat. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyawma nunajjika bibadanika." Falyawma nunajjika bibadanika, dan pada hari ini kami abadikan,
kami selamatkan jasadmu. Untuk apa? Litakuna ayah min khalfi, sebagai tanda bagi orang setelahnya, bagi kita. Cuman kebanyakan manusia lalai terhadap ibrah dari hikmah ini. Nah jamaah sekalian, ini kisah dan menjadi ilmiah. Kisah-kisah ini juga adanya menjadi kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu banyak bercerita kisah-kisah sebenarnya. Senang Pak sebenarnya kalau baca Al-Quran itu ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini yang membuat orang Yahudi takjub. Pernah orang Yahudi itu bilang kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau benar Muhammad itu Nabi, tanyain 3 perkara, 3 masalah tanyakan katanya. 1 tentang Ashabul Kahfi, 2 tentang Zulkarnain, 3 tentang ruh. Tanyakan 3 ini. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kata orang Yahudi, kalau Muhammad bisa menjawab 3 ini berarti benar dia Nabi dan Rasul. Akhirnya turunlah surat Al-Kahfi. Ya, bayangkan Pak, turun surat Al-Kahfi yang Allah sebutkan ada Ashabul Kahfi yang beriman dan ditidurkan selama 309 tahun. Tidurnya lama, kan luar biasa Pak. Ashabul Kahfi, kemudian ada Zulkarnain, kemudian mereka bertanya tentang ruh. Ya, ruh itu seperti apa? Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Semua dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran memiliki ijazut tasyri', mukjizat secara hukum syariatnya itu semua mengandung mukjizat yang luar biasa jemaah sekalian. Apa yang Allah perintahkan salat, apa yang Allah perintahkan puasa, Allah yang perintahkan zakat, Allah perintahkan haji, Allah larang apa yang Allah larang, semua itu tidak akan bertolak belakang dengan fitrah manusia, fitratullahi allati fataran nas alaihi. Bahwasanya agama ini, syariat ini sesuai fitrah Pak. Salat kita, contoh puasa kita Pak, puasa ini secara fitrah Pak, ini luar biasa, memberikan kesehatan secara rohiyah, secara jasad, secara fikriyah. Ini luar biasa. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara hukum-hukum tasyri' itu memberikan kebaikan bagi umat Islam, kebaikan bagi hambanya. Bahkan tidak ada yang bertentangan Pak, nggak ada yang bertentangan. Di dalam syariat Islam ini nggak ada Pak, semua sesuai fitrah. Bahkan jamaah sekalian, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ada hukum qisas, ada hukum cambuk, ada hukum potong tangan. Yang orang-orang tidak senang terhadap agama Islam ini, disebutnya agama Islam ini kejam, keji. Bahkan banyak orang yang menuduh hukuman Islam ini hukum barbar dan sebagainya. Padahal jemaah sekalian, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, contoh misalkan kalau orang membunuh, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qisas, ketika Allah wajibkan tentang qisas. Ini sebenarnya hak asasi manusia oleh Islam dijaga. Buset itu ngomong HAM di Eropa, justru Islamlah yang menjaga tentang hak asasi manusia Pak. Di Islam jamaah sekalian, ini tubuh kita ini semua berharga Pak, jangan salah Pak. Dihitung Pak, orang kalau mencelakai tangan, dipatahin tangannya, al-ainu bil aini wal anfu bil anfu wal udhunu bil udhun, semua Pak. Bahkan semua ada harganya Pak, ada harganya. Tidak boleh kita menzolim, bahkan terhadap sesama muslim, darah muslim itu haram, dan menyumanuhu, bahkan lebih mulia dari Ka'bah. Barang siapa yang membunuhnya seorang muslim itu dengan cara yang tidak baik atau tidak benar, maka hukumannya kan qisas Pak. Bahkan dia harus bayar dam, bayar diat dengan 100 ekor unta. Bayangkan Pak, harga unta mahal dikalikan, itu ada, luar biasa dijaga. Bahkan hukuman qisas itu dibanding, nih contoh Pak, dibanding dengan hukuman mati Pak. Hukuman mati itu ada hukum tembak, ada hukum gantung, ada hukum setrum. Mana yang lebih manusiawi Pak dibanding hukuman-hukuman mati? Apalagi si Kim Jong Un misalkan, hukumannya dimasukin ke lubang buaya misalkan, buaya yang hidup dilemparin ke sana, itu lebih kejam lagi Pak, jadi santapan buaya. Hukuman matinya lebih kejam, digantung saja, digantung, sakaratul mautnya lama Pak, digantung, ditembak, disetrum, itu semua lama. Tapi Islam jamaah sekalian dengan qisas, hukum dipancung Pak. Kenapa hukum pancung itu harus dari atas Pak? Dari atas ditebasnya. Dan itulah hukuman yang secara sakaratul mautnya singkat Pak, tidak lama.
daripada digantung kekerejetan sakaratul mautnya lama, ya. Kalau di kisos itu zaman sekarang hanya sekali tebas itu langsung mati. Saya pernah menyaksikan hukuman kisos di Mekah itu di Jeddah, Bang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Dulu masih ada, Bang. Orang di kisos ini pancung, Bang. Dan sebenarnya menjadi aman. Dengan itu orang tidak lagi menganggap murah nyawa manusia itu. Aman. Kutiba alaikumus qisos, telah diwajibkan qisos karena ini hayatun, yang menjaga kehidupan. Atau jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada hukum cambuk bagi yang mabok, Pak? Dicambuk bagi yang mabuk. Ini jamaah sekalian ajib, hukum Islam itu ajaib. Baru ditemukan di zaman modern sekarang oleh para ilmuwan kedokteran di Rusia, bahwasanya orang yang kecanduan narkoba itu terapinya dengan cambuk, Pak. Dicambuk. Terapi dicambuk. Berarti Islam lebih dahulu tahu tentang, dan memang inilah keajaiban hukum-hukum yang ada dalam Islam, jemaah sekalian. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hakul yakin lagi terhadap Al-Qur'an dan senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dengan cara apa? At-ta'amul ma'al Qur'an. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan, ada beberapa dan ulama lain mengatakan dibaca. Al-Quran itu harus dibaca, menjadi bacaan wajib kita, Pak, karena dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Setiap huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Kemudian setelah dibaca, ditadaburi, ditafakuri. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaliha. Kenapa kalian tidak pernah mentadaburi Al-Quran? Atau hati ini sudah terkunci? Maka tadaburi, Pak, sehingga hati ini bisa terbuka dengan mentadaburi Al-Quran. Dihafalkan, lalu nanti diamalkan, jemaah sekalian. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita nanti akan membutuhkan Al-Quran baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Semua yang hadir di sini, saya dan jamaah sekalian, ya, nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti, ini akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan yaumul hisab. Yaumul hisab. Nah, jamaah sekalian, di yaumul hisab nanti tidak akan berguna lagi yang namanya malul wal banun, harta, anak, tahta, jabatan, itu tidak berguna, jamaah sekalian. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu jamaah sekalian, dalam persidangan Allah kita akan diminta pertanggungjawaban. Dalam surat Yasin Allah sebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari nanti jemaah sekalian, nakhtimu ala afwahihim, mulut ini akan dikunci. Kalau di persidangan di dunia, Bapak saksikan sekarang lagi sidang MK, Pak. Ya, lagi sidang MK. Coba Bapak perhatikan, para pengacara itu jago-jago dalam bersilat lidah, Pak. Ini satu begini, dengan silat lidah, dengan narasi-narasi dan lain sebagainya, ingin membuktikan kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Tapi hukum di dunia itu cincai, Pak, bisa 86 hukum di dunia. Tapi di akhirat, jemaah sekalian, ini senjata kita yang buat berdebat hujjah itu akan dikunci, Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ini akan dikunci, wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini akan berbicara, Pak. Nanti tangan inilah yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya telah melakukan ini dan itu, dosa dan kesalahan. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki ini akan menjadi saksi bima kanu yaksibun. Siapa yang akan membela, Pak? Bapak mau nyawa pengacara siapa, Pak? Ya. Enggak ada pengacara di akhirat nanti, Pak. Bapak punya orang dalam di sana, Pak? Enggak ada, Pak. Semua kita akan nafsi-nafsi. Siapa yang akan menjadi pembela? Siapa, Pak? Bukan harta, bukan orang tua, bukan anak, bukan tahta, bukan jabatan. Maka kata Rasulullah SAW, yang akan membela kita itu nanti jamaah sekalian di akhirat adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Dan Al-Quran, jemaah sekalian, Al-Quran akan menghadap Allah, ya Allah, jadikan aku syafaat bagi hamba ini, karena dia dulu di dunia siang dan malam membacaku, menahan matanya dari rasa kantuk.
Jadi godaan utama baca Quran itu nundutan, Pak. Nundutan, Pak. Ya, mengantuk itu ujiannya. Tapi bagi orang yang semangat, ya kita harus semangat malam ini menghidupkan malam-malam kita, Pak. Ya, jangan tidur kalau bisa, hidupkan malam-malam, semangat baca Al-Qur'an, memperbanyak doa baca Al-Qur'an. Saya ngambil pelajaran, Pak, dulu waktu di Mesir saya sering intikaf, Pak. Terakhir kali saya itikaf itu di Masjid Amr bin As, Pak. Masjid Amr bin As itu masjid yang dibangun oleh sahabat Amr bin As, penakluk Mesir, Pak. Dan itu menampung 50.000 jamaah. Kalau lagi 10 hari terakhir, itu yang itikaf pesertanya bisa 5.000 lebih, Pak. Saya kadang memperhatikan, kalau saya, ini saya praktekkan, Pak. Saya kadang jujur, Pak, lagi baca Quran, pasti jamaah juga kalau lagi baca Quran, apalagi habis subuh, Pak. Habis makan sahur, nundutan, Pak, habis makan sahur. Kebanyakan kan ngantuk, Pak. Ngantuk. Tahu-tahu pas lagi baca, mana nih tadi? Aduh, pohode ke mana? Cari-cari lagi. Rupanya, Pak, saya sering menyaksikan orang Mesir itu, apalagi di 10 hari terakhir, itu kadang dia sambil berdiri, sambil jalan. Saya bilang, ngapain orang Mesir itu? Keliling gitu, jalan, bolak-balik, muter. Saya kadang perhatiin gitu. Oh, rupanya itu obat ngantuk, Pak. Obat ngantuk. Kalau Bapak ngantuk, ya kalau yang semangat baca Quran berdiri, Pak, kemudian sambil berdiri, sambil jalan, sambil keliling, jalan keliling. Dan saya praktekkan benar, Pak. Ngantuk itu hilang dengan gerakan-gerakan itu. Tapi kalau Bapak ikuti, ya jadi obat tidur pada akhirnya. Nggak usah minum obat tidur, Pak. Baca Quran saja Bapak bisa cepat tidur, Pak. Tapi jangan sampai Al-Quran jadi obat tidur. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita sebagai ahlul Quran. Dan saya yakin Indonesia ke depan, Indonesia ini ke depan akan maju dengan lahirnya generasi-generasi Qurani di Indonesia. Dan alhamdulillah saya menyaksikan banyak lembaga-lembaga tahfidz, banyak nanti generasi berikutnya ini orang yang hafal Quran, faham Quran, dan ini akan menjadi generasi terbaik, generasi yang akan memenangkan sebuah pertarungan dan peradaban. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Fajar Nasrullah. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa mengubah kita untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih dalam lagi untuk mendadakkan Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa kita tunjukkan sebagai petunjuk, sebagai pembeda, dan sebagai penjelasan itu sendiri, sehingga bisa kita amalkan untuk dalam hidup sehari-hari. Untuk itu barangkali masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi kan bahas mukjizat itu hanya Allah memberikan hanya kepada Nabi dan para Rasul. Pertanyaannya, apakah mukjizat dengan karamah itu sama? Lalu apakah karamah itu bisa dimiliki oleh manusia biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara mustalahat ya, mustalah itu istilah-istilah yang digunakan. Kalau untuk mukjizat itu memang istilah yang oleh para alim ulama itu memang khusus untuk para nabi dan rasul. Lalu kemudian kalau selain nabi dan rasul, Allah berikan kelebihan-kelebihan yang di luar nalar. Karena kan mukjizat itu memang di luar nalar, di luar kemampuan secara manusiawi. Yaitu memang tadi pembahasannya seperti karamah. Karamah yang Allah berikan kepada para wali-wali. Para wali Allah Subhanahu wa taala yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah berikan karamah, ya. Contoh misalkan ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau selaku wali dari umat Islam, ya, dan para ulama menyepakati Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk wali yang memang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar itu punya kelebihan
kelebihannya luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya kalau ada nabi setelahku, cuman kan nggak ada. Seandainya kalau ada nabi setelahku, ini Sayyidina Umar, tapi kan nggak ada. Nabi yang terakhir itu Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Umar itu kelebihannya dahsyat, banyak kelebihannya. Contoh misalkan dalam satu peristiwa peperangan, itu pernah, ini para sahabat sedang perang di lapangan, ketika perang dan mereka terdesak, dan Sayyidina Umar di Madinah itu sedang khutbah Jumat kalau tidak salah, beberapa riwayat itu Sayyidina Umar tiba-tiba mengatakan, wahai para juyus, para prajurit, mundur ke belakang, bertahan dan sebagainya. Dan sahabat yang sedang perang itu, mereka mendengar seperti ada suara perintah untuk mundur ke belakang, dan itu satu yang luar biasa. Bahkan waktu saya di Mesir itu kan punya Sungai Nil, Pak. Punya sungai Nil. Di zaman Sayyidina Amr bin As, penakluk Mesir, yang Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar waktu itu khalifahnya, itu di Mesir ada tradisi, Pak. Ada tradisi. Jadi kalau Sungai Nil surut, kan kadang naik, kadang turun. Maka orang Mesir itu, Mesir dari zaman dulu, zaman sebelum Islam menaklukkan Mesir, itu mereka wajib ngasih tumbal. Sama lah, cuman kalau tumbal di Indonesia itu agak kurang elit, Pak. Tumbal di kita kan kebo, Pak, kepala kebo. Biasa kan tumbal kan memotong kerbau, nanti kepalanya ditanam atau tumbal kan, sesuatu yang. Kalau di Mesir itu tumbalnya itu gadis cantik perawan. Gadis cantik perawan itu tumbal. Jadi ketika Sungai Nil surut, maka biasanya itu dicari gadis perawan cantik, ya, di antara ini, kemudian nanti dibuang ke Sungai Nil sehingga dia menjadi naik kembali. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Amr bin As waktu itu bingung, Pak, ini tradisinya. Akhirnya beliau bikin surat ke Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar membalas surat itu, tapi bukan membalas kepada Amr bin As selaku gubernur Mesir, tapi beliau menulis suratnya ajaib, Pak. Suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini dari Khalifah Rasulullah yang menguasai Haramain, menguasai kekuasaan Islam saat itu, dan termasuk Sungai Nil yang ada di Mesir itu di bawah kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kemudian Sayyidina Umar menulis surat untuk Sungai Nil, ila Nahrun Nil, untuk Sungai Nil, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Umar, bawa surat ini dan bacakan ke Sungai Nil, lalu setelah itu buang surat ini ke Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, engkau ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, engkau taat atas perintah Allah dan engkau taat atas perintah dari para amir, pemimpin umat Islam, sehingga setelah dilempar surat Sayyidina Umar ke Sungai Nil, ini riwayatnya masyhur jemaah sekalian, lalu saat itu Sungai Nil sampai detik ini tidak pernah surut. Ini kan bukan mukjizat, Pak. Ini satu karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar. Bahkan para mujahidin yang ada di Palestina, di Gaza, itu karamahnya banyak, Pak. Allah memberikan nasrun minallahi wa fathun qarib, ya. Bahkan para mujahidin kan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Misalkan ketika mau nembak, Pak. Mau nembak itu kenapa banyak merkava yang sudah jadi rongsokan, banyak hancur sekarang. Sudah berapa ratus itu tank wajah yang super canggih, ya. Itu kalau ada tukang tukang limbah itu bisa dikirim tank wajah kan di sana, Pak. Habis itu ditembak, padahal cuman pakai roket biasa saja. Karena mereka ketika menembakkan, mereka mengatakan wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bahkan ada surat Yasin yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam pengepungan mau hijrah, itu kan dikepung Rasulullah. Ya, apa yang dibaca? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fa hum la yubsirun. Coba antum bayangkan. Ini kan karamah. Merkava yang begitu canggih, Pak itu. Itu jangankan mobil sekarang pakai CCTV di kiri kanan bisa melihat. Ya, ada misalkan di situ ada apa? Kan sekarang banyak mobil itu canggih, Pak.
Itu mirkafah itu radius berapa ratus meter itu ketahuan Pak, ada pergerakan lawan itu ketahuan. Tapi dengan membaca ayat tadi, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu jaraknya 0, meter Pak. Bukan lagi 1 meter perangnya. Disimpan itu rudal di mirkafah, meledak. Itu namanya karamah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah berikan. Nah, itu seperti itu jamaah sekalian. Itu aja satu ya. Baik, Allah alam bisawab. Mungkin bisa ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Samsudin dari Bintang Alam, Pak. Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang tadi nyambung sejarah ya, tarikh. Karena bulan puasa ini di tahun Hijrah yang kedua berbarengan dengan perang Badar. Nanti di tahun kelima pula di Hijrah kelima itu terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu menurut yang perang Parit itu, menurut kitab tarikh Atlas Tarikh Al-Islamiyah, itu dibangunnya Parit itu yang panjangnya 5.544 meter itu dikerjakan dalam 1 bulan. Tetapi menurut para peneliti, pengetahuan yang sekarang itu dikerjakan dalam 2 minggu atau 6 hari. Nah, saya tuh mana yang paling mendekati pembuatan Parit waktu zaman perang Khandaq? Itu aja. Dan satu lagi, tadi saya mendengar ada yang kultum bahwa sebaiknya zakat fitrah itu sebaiknya jangan pakai kilo, sebaiknya pakai liter katanya. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk sejarah tentang awal perang Badar, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Yawmal Furqan, Yawmal Taqal Jam'an, Yawmal Furqan, Yawmal Taqal Jam'an. Dan ini jangan sekalian, satu tentang perang Badar dulu ya. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Sehingga Yawmal Furqan, Yawmal Taqal Jam'an itu di 17 Ramadan. Perang ketika di bulan Ramadan. Dan sebenarnya di kita masyhur nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Padahal yang masyhur dalam beberapa sirah sejarah itu, nuzulul Quran itu sebenarnya bukan yang paling masyhur, itu bukan tanggal 17. Yang masyhur tanggal 17 itu perang Badar, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, ketika kaum muslimin berhadapan dengan kafir Quraisy, disebut dengan Yaumul Furqan. Itu 17 Ramadan. Nah, ini kadang ada salah di persepsi di kita. Ya, cuman kadang sudah menjadi adat istiadat masyhur di kita, ya 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Padahal kalau mau diteliti, nuzulul Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang di bulan Ramadan. Cuman tanggalnya berapa? Ya, memang ada beberapa versi hadis, ada beberapa versi bahkan turun surat Al-Alaq kepada Rasulullah di Gua Hiro di Jabal Nur. Nah, kalau dari para peneliti sejarah seperti dalam buku Rohikul Maktum yang dikarang oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, itu beliau meriset, meneliti turunnya surat Al-Alaq itu tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan. Jadi berarti di 10 hari terakhir, karena diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad itu pada umur 39 tahun 6 bulan 12 hari, dan itu jatuh di tanggal 21 Ramadan ketika turun surat Al-Alaq. Kemudian tadi yang berikutnya tentang perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq. Dalam surat Al-Ahzab, dalam ayat-ayat yang lain juga Allah menyebutkan. Cuman kalau masalah penghitungan dan dikerjakan itu kan berbeda-beda versi lah. Secara ini sama seperti tadi turunnya ayat. Jadi versi mana yang lebih ini, ya sebenarnya memang kan ada beberapa keajaiban juga ketika peristiwa Khandaq itu kan peristiwa perang Ahzab atau disebut dengan Khandaq. Ahzab ini karena gabungan dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb saat itu, gabungan hampir seluruh kabilah Jazirah
Arab saat itu bergabung, maka disebutlah Ahzab. Ahzab itu pasukan multi gabungan. Ahzab, pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb saat itu. Bani Ghatafan, bani-bani yang lain itu bergabung untuk menyerang kota Madinah. Lalu ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia mengusulkan taktik perang strategi itu, perangnya Persia itu bikin khandak, dan Rasulullah menerima. Ilmu itu menjadi ilmu yang hilang dan itu diterima oleh Rasulullah. Jadi boleh dalam strategi perang menggunakan taktik strategi dari Persia yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi yang mengusulkan tentang menggali parit supaya tidak diloncati oleh kuda atau unta. Nah, itu jadi benteng yang panjangnya tadi sekitar 4-5 kilo panjangnya, menjadi benteng kota Madinah. Dan ada sab'ul masajid, di sana ada 7 masjid yang dibangun oleh para sahabat dalam menjaga benteng tersebut. Cuman memang dalam waktu yang memang beberapa versi, ya, ada yang bilang 30 hari, 1 bulan dan kurang dari situ. Ini kan beberapa versi saja menghitung di sana. Dan ada satu keajaiban ketika para sahabat tidak bisa membelah satu batu, kemudian Rasulullah SAW saat itu memukul batu. Sebenarnya peristiwa ini busyra, ketika kondisi dalam genting tapi Allah memberikan kabar gembira. Rasulullah pas mukul dengan itu keluar percikan cahaya, kemudian Rasul bertakbir Allahu Akbar, diikuti oleh para sahabat. Dipukul lagi, percikan cahaya lagi, kemudian Rasul bertakbir Allahu Akbar, diikuti oleh para sahabat sampai batu itu terbelah. Kemudian kata Rasulullah SAW, inilah kabar berita gembira yang Allah berikan, bahwasanya beberapa riwayat menjelaskan ya tentang ya peristiwa dikalahkannya Romawi oleh Persia, lalu kemudian Persia nanti dikalahkan kembali oleh Romawi, dan insya Allah Romawi dan Persia ini akan dikalahkan oleh umat Islam. Itu kabarnya, kabar berita yang sehingga ada sebuah keyakinan. Dan umat Islam ini jamaah sekalian, ini ilmu yang sekarang muncul yang sedang ngetren, dan sebagian besar umat Islam kadang tidak memperhatikan ilmu ini, Pak. Itu disebutkan ilmu geopolitik, ilmu geopolitik dunia, Bang. Ilmu geopolitik dunia ini ilmu yang sebenarnya jamaah sekalian umat Islam itu harus memahami ilmu geopolitik dunia. Dan Rasulullah di dalam Al-Quran itu belajar tentang ilmu geopolitik dunia. Maka di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum. Apa surat Ar-Rum? Rum itu surat yang menjelaskan peristiwa tentang Romawi yang dikalahkan oleh Persia, dan pada akhirnya Romawi pun akan mengalahkan Persia. Gulibatir Rum, Gulibatir Rum. Nah, ini sebenarnya belajar, dan umat Islam mesti mindset dan pemahamannya secara global dunia. Dan jadi kalau tadi beda versi dan sebagainya. Kemudian untuk memang ada ikhtilaf jemaah sekalian, masalah zakat ini ada ikhtilaf. Apakah zakat ini harus dikeluarkan dengan bahan pokoknya, atau dinilai dengan kimah nilainya, kan seperti itu, atau dipilihnya mau liter atau mau kilo. Kalau ini kan sok, secara ini kan sok ya. Jadi jamaah sekalian, beberapa pendapat dalam fikih itu, Imam Hanafi membolehkan kimahnya boleh. Ini Imam Hanafi membolehkan dengan harga nilai kimahnya. Berapa harga beras zaman sekarang, maka dinilai dengan mata uang rupiah atau misalkan lainnya, kemudian dikali dengan 2,5 atau 3,5 ya. Nah, terserahlah mau hitungannya mau pakai 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itu kan sebenarnya hitungannya sama lah. Kalau di ini kan tidak jauh berbeda, Pak. Beda-beda tipis, beda-beda sedikit lah dalam artian, dan itu dihitung dengan kimah nilainya boleh diuangkan. Wah, kalau misalkan pendapat Imam Ahmad bin Hambal itu nggak boleh, atau Imam Syafi'i justru dengan beras, dengan gandum, dengan kurma dan sebagainya. Tapi juga Imam Hanafi membolehkan. Terserah mau nilainya mau 2,5 atau 3,5, itu kan terserah juga, boleh, Pak. Mau milih ini juga boleh. Boleh juga nilainya, Pak. Kalau nilainya kesepakatan dari fatwa MUI kemarin, karena harga beras sedang naik, untuk wilayah Jawa Barat itu dinilai zakat itu per jiwa 45 ribuan, Pak.
sampai dengan 55.000 sesuai dengan harga berasnya itu sendiri. Kalau misalkan kita biasanya makan beras murah ya sesuai Pak. Kalau kita misalkan makannya beras Pandan Wangi, Raja Lele dan sebagainya, beras-beras mahal harganya, tapi pas mau zakat dia beli beras Raskin, nah ini keterlaluan Pak. Jadi harusnya sesuai apa yang dia makan, apa ini sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, karena waktunya udah jam 12, jadi kami akhiri. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa lebih luas lagi untuk membedah masalah Al-Quran. Dan marilah kita akhiri kajian ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratus majelis. Dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.